Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah algoritma pemrograman kelas TI 20D3. Kemarin kita telah belajar tentang perulangan. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang percabangan. Sebelum kita masuk ke pertemuan selanjutnya di hari ini, kita bahas dulu tugas minggu kemarin yang tentang perulangan mencetak segitiga. Mungkin ada yang belum paham atau belum bisa ngerjakan. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan tentang tugas yang nomor 3 mungkin. Yang menemukan kendala atau masih bingung. Ini ada Pak, pembuatan flowchart-nya masih bingung Pak. Pembuatan flowchart. Iya. Oke, kita buat dulu yang nomor 1. Mungkin ada yang mau menjelaskan yang sudah ngerjakan dan sudah ngumpulin. Nomor 1 bagaimana caranya? Saya lihat juga ada yang benar. Ya ada ya. Nggak ada yang berani jelasin. Atau udah paham semua gitu ya. Sebelumnya saya kasih contoh bagaimana mencetak segitiga siku-siku seperti ini ya. Sekarang soalnya mencetak segitiga terbalik. Harusnya nggak ada masalah ya. Karena tinggal ada beberapa bagian saja yang diganti, dianalisa gitu ya. Kita lihat yang sudah ngumpulkan mungkin. Yang ngumpulkan baru 12 orang. Yang lain masih saya tunggu ya. Ini belum saya warnain karena belum saya koreksi. Ini ada yang 3 kali, berarti bukan 12 orang. Masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Kita bahas saja biar semuanya paham ya. Saya pilih yang paling atas yang ngumpulin pertama kali. Soal nomor 1. Mencetak segitiga terbalik. Check out nama. Dia menggunakan Mint ini maksudnya tab ya. Jadi biar cepat ini ada tab. Bisa pakai spasi, bisa pakai tab. Saya mau ada yang nyalain TV. Oke. Masukkan panjang pola integer n. Kemarin saya kasih contoh variabelnya harusnya jelas ya. Masukkan panjang pola ini pakai angka gitu ya. Lebih jelas mungkin variabel angka. Terus semua variabel yang dipakai dideklarasikan di atas ya. Dia deklarasikannya di dalam for integer i, integer j. Boleh ini langsung j sama dengan atau i sama dengan di atasnya, tapi integer n, i, j.
Itu juga boleh, seperti ini juga boleh, nggak apa-apa. Nah, untuk mencetak segitiga kebalik, for I sama dengan 1. For yang pertama ini, untuk mencetak panjang ke bawah ya. Nah, for yang kedua, untuk mencetak bintangnya. Jadi kalau kalian perhatikan, for I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan. Kalau dicantik, diinputkan angka 10, nilai N berarti kan 10. Berarti I ini berjalan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena dia nanti cetak ganti baris. Nah, di dalam tiap depan ini, itu untuk for yang kedua, integer J sama dengan R, berarti di sini ada J sama dengan N, N-nya adalah 10, J lebih kecil sama dengan 1, sampai J lebih kecil sama dengan 1. Jadi J-nya dari 10 turun ke 1, sama. Kalau tadi dari 1 ke 10 ya yang turun. J min. Jadi J-nya yang pertama 10, cetak bintang 10, terus itu turun, J-nya naik lagi, J-nya menjadi 9. Karena kan J-nya min di sini. Jadi 9, jadi 8, jadi 7, 6, sampai 1. Ada yang ditanyakan mungkin? Untuk soal nomor 1. Saya mau nanya, Pak. Kalau saya kan code-nya kan bintangnya ada spasi. Itu ngaruh nggak, Pak? Baru nyampe. Lo lurus, nyampe mentok, belok kiri ya. Bentuk. Oke. Situ ada bentuk. Ada yang nanya jalan. Kalau pakai spasi nggak ngaruh ya. Cuma nanti di antara setelah bintang ini ada spasi. Ya nanti outputnya nanti antar bintang ini ada spasinya. Tapi bentuknya sama saja sih, nggak ngaruh. Yang lain kenapa yang ditanyakan? Yang lain masih ada yang ditanyakan mungkin yang belum mengerjakan? Masih bingung? Saya mau tanya, Pak. Ya. Punya saya kan ini pakai J++, tapi yang depannya J lebih kecil sama dengan dari I. Tapi bisa, Pak. Ya, untuk solusi itu memang banyak ya. Nggak harus contoh seperti ini. Oh, oke, Pak. Kalau jadi solusinya itu nggak cuma ini ya, ada solusi banyak. Min-minnya itu bukan di bawah sini, yang di atas min-min itu bisa ya. Jadi yang di atas turun dari 10 ke 1, yang ke bawah naik dari 1 ke 10. For yang bawah, boleh. Jadi logika itu cara berpikir, langkah-langkah menyelesaikan masalah ya. Tujuannya sama, masalah selesai. Kalau masalahnya selesai, logika apa saja boleh diterima. Sama kayak logika menuju ke Bandung gitu ya. Dan caranya boleh beda-beda dari jalur utara, jalur selatan, jalur tengah gitu. Yang penting tujuannya tercapai. Kalau ada yang menggunakan bahasa pemrograman lain juga boleh. Kalau ada yang menggunakan bahasa pemrograman lain juga boleh. Yang penting outputnya sama seperti ini. Yang penting sih kalian paham melatih nalar ya. Kalau dalam pembuatan program kalian temukan masalah, pembuatan segitiga kayak gini ada nggak? Ya nggak ada ya. Nggak ada membuat program untuk menampilkan segitiga seperti ini. Tapi yang dipakai atau yang dilatih itu cara berpikirnya, nalarnya, algoritmanya.
kemampuan berpikirnya dilatih. Kalau kalian cari referensi gitu ya, untuk ada soal-soal pemrograman untuk menjadi pegawai Google itu ada yang share soal yang ditanyakan ketika mendaftar sebagai pegawai Google itu, wawancaranya pertanyaan algoritma, bagaimana langkah-langkah menyelesaikan soal. Soalnya biasanya olah string, segitiga kayak gini, dan lain-lain. Jadi nggak buat program langsung detail gitu, tapi cara berpikirnya. Kita lanjut ke nomor 2. Kok kita bahas flowchart-nya ya? Flowchart-nya belum kita bahas. Harusnya flowchart itu sesuai dengan programnya. Kita lihat di sini ada start. Ini program segitiga siku-siku terbalik ya. Integer bilangan. Kok integer bilangan maksudnya gimana? Jadi kan ada variabel n tadi kan. Harusnya integer n atau i sama dengan bilangan, atau integer bilangan sama dengan n, i sama dengan bilangan, c sama dengan bilangan, atau bilangan sama dengan n, i, j. Kenapa yang banyak menanyakan flowchart-nya gimana? Mungkin kalau kalian cari di Google, untuk tugas ini nggak ada flowchart-nya ya, jadi flowchart-nya buat sendiri. Jadi input bilangan ini deklarasi variabel benar pakai simbol ini, inisialisasi. Biasanya lebih panjang sih. Habis itu input, masukkan angka, benar pakai ini. Terus bilangan lebih besar 0. Di program ada nggak bilangan lebih besar 0? Kalau kita balik ke program. Ada yang menunjukkan bahwa bilangan lebih besar 0? Ya ada ya. Nggak ada menunjukkan bilangan lebih besar 0. Jadi di sini kan masukkan nilai langsung for. Masukkan panjang pola segitiga, terus for, berarti flowchart-nya juga harus sesuai dengan program. Harusnya program jadi di sini harusnya for ya. For itu bentuknya gimana? Ini flowchart-nya kayaknya ini bentuk seperti ini, belah ketupat ini untuk if ya. Kalau for itu sama seperti ini, inisialisasi. Kalian tulis di sini, kalian i sama dengan n, titik koma, i lebih kecil sama dengan, ini i lebih sama dengan 1. Jadi harusnya setelah masukkan bilangan for seperti ini. For-nya nggak ditulis langsung. I sama dengan 1 titik koma sama di program yang di dalam for itu ya. I lebih kecil sama dengan n, i plus plus. Baru turun ke bawah, kan ada for lagi,
sama J sama dengan apa itu tadi N. J lebih kecil sama dengan I. Titik koma J min min. Ini baru cetak. Cetak bintang. Terus bawahnya cetak spasi. Terus ini lingkaran. Dia naik ke atas. Wah, masih. Harusnya flowchartnya seperti itu. Fungsi lingkaran apa, Pak? Untuk naik ke atas kan di sana ada perulangan. Program itu kan berulang berkali-kali. Di sini sudah ada contoh ya. Kalau kalian perhatikan di materi itu kan masukkan nilai N, itu N, cetak bintang, naik ke atas, jadi ganti baris. Terus naik ke atas lagi. Selesai. Secara umum harusnya seperti ini ya. Kan ada perulangan. Di program itu kan ada yang berulang berkali-kali. Jadi ada naik ke atas, naik ke atas. Jadi setelah program ini nyetak baris pertama, itu udah sampai sini ya. Dia cetak NDL, ganti baris, dia turun ke bawah, dia ngulang lagi dari awal, melakukan perintah ini, ganti baris lagi yang di sini, terus ulang lagi. Jadi ini kan program ini berputar, makanya namanya perulangan ya, for. Oke. Ada yang ditanyakan mungkin yang lain? Kita lanjutkan ke nomor yang nomor 2. Segitiga siku-siku ya, piramid ini. Piramid dulu. Dalam segitiga piramid ini, kita membutuhkan 3 for. Kenapa? Karena kita ada 2 perintah cetak, ada 3 perintah cetak. Kalau kalian melihat di sini kan ada 3 cout. Cout untuk mencetak spasi bagian ini. Di dalam ini ada segitiga terbalik, cetak spasi. Segitiga terbalik cetak spasi. Terus ada cetak segitiga piramidnya. Kemudian for yang pertama ini cetak garis ganti baris. Makanya di sini ada 3 for. For yang pertama I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan N, I plus plus. Yang kedua J sama dengan N, J lebih kecil sama dengan 1, J min min. Dia akan mencetak spasi. Habis itu setelah cetak spasi, dia mencetak bintang. K sama dengan 1, K
lebih kecil sama dengan 2 bagi 1 dikurangi 1 untuk ambil tengahnya. Mungkin ada ditanyakan? Nggak ada ya? Nah, kalau sudah bisa membuat segitiga piramid ini, belah ketupat itu tinggal kita tambahin bawahnya ya. Jadi program ini kita balikannya terus kita taruh bawahnya. Flowchart-nya ini salah. For harusnya nggak pakai ini tuh pakai if. Terusnya lihat di materi PowerPoint ada ya. Berarti kalau ada 3 for ya berarti ada 3 bentuk seperti ini. Mungkin ada yang ditanyakan? Berarti for-nya nggak masuk ke proses, Pak. For-nya nggak masuk ke proses. For itu proses ya, jadi proses kalau aritmatika dalam bentuk segitiga seperti ini. Tapi kalau proses dalam for, ya dia menggunakan simbol sendiri. I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan 10, contohnya ya. I plus plus. Baru ketika ini bawahnya apa yang diperintahkan kita cetak bintang gitu. Habis itu cetak bintang mungkin terus itu bawahnya lingkaran untuk naik ke atas. Itu sebelah sininya menuju ke N. Jadi kalau ini udah tidak terpenuhi, kalau masih terpenuhi dia berputar. Kalau tidak terpenuhi dia keluar dari samping N. Oke. Berarti simbolnya nggak pakai persegi panjang ya, Pak? Nggak pakai persegi panjang. Nggak ada karena nggak pakai proses ya. Jadi kalau langsung cetak itu ya berarti langsung pakai perintah cetak di dalam for-nya. Tergantung kalau di dalam for-nya masih ada proses penjumlahan mungkin bisa pakai. Tapi kalau setelah for itu kan di program ini semuanya COT ya, jadi menampilkan di layar. Jadi pakai simbol cetak. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, kita masuk ke materi hari ini, yaitu kalau kemarin perulangan, sekarang bercabang. Program intinya cuma 2 itu ya, semua program apapun. Jadi kalau perulangan ya, dia berulang dari atas, terus ini berulang. Kalau percabangan, ya dia bercabang. Jika benar lakukan sebelah sini, kalau salah lakukan yang sebelah. Ada pilihannya. Bagaimana percabangan itu? Next slide. Percabangan yaitu pemilihan statement yang dieksekusi di mana pemilihan tersebut didasarkan atas kondisi tertentu. Ini bisa dibaca sendiri ya, mungkin langsung ke contoh. Di bahasa C itu ada 2 percabangan. Yang pertama if sama switch. Sama dengan for, di dalam for bisa ada for, di dalam if juga bisa ada if. If bisa pakai if aja,
nggak pakai else, tapi kebanyakan dipakai adalah if else. Yang benar itu apa, else-nya untuk yang salah. Nah, kalau pembuatan flowchart if baru menggunakan belah ketupat ya. Kalau kondisi benar turun ke bawah, kalau salah lewat sampai, terus bertemu lagi di bawah mungkin sini N. Ini contoh yang paling mudah, mencetak nilai. Mengecek nilai apakah bilangan positif atau bukan. Oke, langsung saya praktekkan, saya buka dev++. Kita klik Ctrl N. Include Ustream. Tiap IDE atau compiler itu ya, itu punya aturan beda-beda. Kalau di dev itu memang menggunakan using an space std. Mungkin kalau di IDE lain nggak pakai integer main, buka kurung atau kurung, buka kurawa. Contoh penggunaan if yang paling mudah yang tadi mengecek nilai lebih besar 0. Kita check out. Masukkan nilai. Jangan lupa deklarasi variabel ya. Yang tak mampu, mungkin integer. Nilai titik koma. If sama kayak for, pokoknya buka kurung tutup kurung. Nilai lebih besar 0. Buka kurawa. Cetak bilangan positif. Kalau nanti yang dimasukkan min, bilangan negatif ya. Else penulisan ini gak ada aturan ya. Setelah else itu kurawanya turun atau di sampainya, sama setelah if itu kurung kurawalnya di sampingnya atau turun, itu nggak ada aturan. Jadi masing-masing bisa, yang penting enak dilihatnya bagaimana. Kita save. Kita run, bisa pakai pencet F9 shortcutnya. Output-nya belum ada. Kita compile lagi. Kalau kita masukkan 8, pilihan dimasukkan positif. Kita coba min. Integer bisa nerima min enggak? Saya lupa. Min 6.
Kok bisa? Bilangan yang dimasukkan negatif. Ini masih ada kondisi yang tidak terpenuhi ya. Jadi kalau program bisa menghandle semua kesalahan harusnya. Kalau kita masukkan 0, dia masuknya negatif. Harusnya 0, bilangan yang dimasukkan adalah bilangan 0 gitu. Jadi ini harusnya ada cek if lagi. Bisa pakai seperti itu. Ini contoh penggunaan sederhana ya. If penulisannya sama seperti for, tapi dia nggak berulang ke atas ya. Dia if jika kondisi ini benar, lakukan yang ini. Else yang dilakukan adalah statement yang kedua. Terus operator yang biasanya sering dipakai dalam pengecekan kalau inputannya berupa angka kan biasanya lebih besar, lebih kecil. Sama dengan itu pakai 2 kali sama dengan ya. Kalau sama dengannya sekali itu pemberian nilai ya. Namanya nilai sama dengan 5. Ya berarti variabel nilai dikasih nilai 5. Tapi kalau n sama dengan hanya 2 kali 5, itu pengecekan apakah nilai n itu sama dengan 5. Apakah nilai n itu 5. Tapi kalau sama dengannya 1, nilai n berubah menjadi 5. Terus lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Kalau tidak sama dengan adalah tanda tanda perintah dan sama dengan. Ini contoh lain mengecek nilai itu genap atau ganjil. Saya kasih contoh, masukkan nilai, if nilai mood itu ya, persen itu, nilai sisa bagi 2, sama dengannya 2, apakah sama dengan 0? Bilangan yang dimasukkan, kalau 0 berarti genap ya. Kalau ada sisa baginya berarti kan tidak 0 kan ada sisa baginya. Berarti ganjil. Kita compile run pakai F9. Contohnya 254. Bilangan yang dimasukkan genap. Itu penggunaan if. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau ini nggak pakai return ya, Pak? Return nggak pakai, nggak apa-apa ya. Kalian bisa tulis return di terakhir sebelum titik koma terakhir. Untuk fungsi return itu gunanya untuk apa ya, Pak? Itu menandakan bahwa program itu sudah selesai. Oh, Tapi tanpa harus dikasih return, kalau nggak ada perintah lagi atau statement lagi setelahnya ya program udah tahu sebenarnya bahwa program itu udah selesai. baik, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya lanjutkan. Next slide. Nah, kalau 3 kondisi pakai else if. Contohnya seperti ini. If, else if yang kedua, else if yang ketiga, baru yang terakhir kalau tidak semuanya tidak terpenuhi baru else. Terakhir itu else. Itu kalau nested if ya, atau if di dalam if lebih dari 2, biasanya pakai if, else if, baru else. Flowchart-nya sebagaimana? Flowchart-nya seperti ini. Kondisi, jika benar pernyataan ini adalah else ya.
Jika salah pernyataan ini, nanti bawahnya digabungin lagi. Contoh ini ada pengecekan angka yang dicek positif negatif, tapi dia juga dicek dulu apakah dia itu bilangan 0. Kalau tidak termasuk dua-duanya berarti bilangan 0. Kalau tidak termasuk dua-duanya, di bilangan yang termasuk bilangan 0. Saya pakai yang ini saja. Masukkan nilai. If nilai lebih besar 0, bilangan itu positif. Terus pakai else if. Jadi kalau pakai else if ada pengecekan lagi di dalamnya. Nilai lebih kecil 0. Negatif. Nah, baru di sini bawahnya else kalau tidak termasuk dua-duanya, bilangan itu adalah bilangan 0. Pak, Ya. LC itu apa ya, Pak? Else itu apa? Else itu ya jika benar ya tes. Jadi else itu jika salah. Jadi jika benar itu CA statement, jalankan statement ini. Jika salah, else. Selain itu, jalankan statement yang kedua. Kalau pakai else if ada pengecekan statement lagi. Baru else yang jika tidak termasuk kedua-duanya, dia masuknya ke else. Jadi ini contohnya masukkan nilai bilangan. Dicek apakah dia lebih besar 0. Kalau dia lebih besar 0, bilangan positif. Kalau dia lebih besar 0, bilangan positif. Terus else dicek lagi apakah dia lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0, dia bilangan negatif. Kalau lebih kecil dari 0, dia bilangan negatif. Tapi kalau tidak termasuk dua-duanya, ada else lagi, berarti yang dimasukkan 0. Kalau kita nggak pakai ini, kan tadi 0 itu masuk ke negatif ya. Semuanya saya jalankan. Kalau saya masukkan 0, dia bisa deteksi bahwa bilangan itu adalah bilangan 0. Karena bilangan 0 kan tidak termasuk negatif dan positif. Tidak termasuk bilangan negatif dan positif. Jadi kalau ada, kalian analisa dulu, makanya dibuat flowchart itu. Flowchart itu gunanya untuk menganalisa ada berapa ada berapa if yang dibutuhkan dalam mengecek program. Setelah itu kita masukkan, implementasikan ke sistem. Kalau ada 3 ya pakai if, else. Oke, ada ditanyakan mungkin? Saya lanjutkan. Percabangan bersarang ini maksudnya nested if ya. Jadi dalam if ada else if, ada else if, ada else if, bisa banyak. Jadi di dalam if-nya itu bisa berulang-ulang.
Contoh kasus jika nilai UAS 65 lebih besar atau sama dengan 65. Jika tidak, maka dicek dulu kehadirannya. Jadi belum langsung dinyatakan lulus. Kalau kehadirannya 80, maka dinyatakan lulus. Walaupun nilainya lebih kecil dari 65. Jika tidak, maka siswa dinyatakan lulus. Jadi di sini ada 2 pengecekan. Algoritmnya if nilai UAS berapa, dinyatakan lulus. Jika tidak, dicek dulu. Absensinya lebih besar 80 enggak? Kalau masih lebih besar 80, siswa dinyatakan lulus. Jika tidak, dinyatakan tidak lulus. Ada yang ditanyakan mungkin? Selanjutnya, nah ini ada selain menggunakan struktur if, bisa menggunakan struktur switch. Contoh penggunaan switch adalah tadi saya buat contohnya seperti ini ya contohnya. Saya delete dulu. Jadi masukkan pilihan. Jadi nilai pilihan. Jadi kalau yang dimasukkan 1, cout Anda memasukkan nilai 1, terus ada break, cache 2, Anda memasukkan nilai 2. Kalau di pilihan 3, Anda memasukkan nilai 3. Terus yang terakhir ada default titik 2, yang Anda masukkan salah. Kalau kita jalankan. Karena Anda masukkan pilihan. Jadi pilihannya itu 1 sampai 4 ya. Kalau kita masukkan 4, dia akan menjalankan cache 4.2 di menjalankan ini. Anda memasukkan nilai 4. Kalau dia memasukkan selain ini, itu akan muncul yang Anda masukkan salah. Ini biasanya pakai switch cache. Berarti pasangannya switch variabel baru cache berapa A, bisa 1, 2, 3, 4. Ini biasanya dipakai untuk pilihan menu. Seperti ini. Semuanya di dalam program itu ada beberapa menu pilihan. Jadi semuanya di dalam program itu ada pilihan 1 untuk program cetak segitiga, 2 program untuk mencetak persegi panjang, 3 program untuk mencetak yang lain ya. Ini hanya contoh ya. Jadi kita pilih 3 gitu ya. Berarti nanti kita akan menjalankan program segitiga yang ketiga kita masukkan di sini. Jadi switch cache biasanya untuk pilihan menu. Termasuk contoh aplikasi kasir nanti. Jadi yang 1 untuk pembelian apa, 2 apa. Habis itu nanti kalau pilihan 1 Anda memilih itu harganya berapa. Saya kasih contoh mungkin. Cuma di sini nasi goreng. Telur. Minyak. Cuma 3 pilihannya. Nah, di case 1 kita kasih tahu Anda membeli telur ya. Di case 2 poin pertama nasi goreng.
Kedua, Anda membeli telur. Tiga, minyak. Empat, saya hapus. Jadi kalau saya jalankan, semuanya saya pilih 2 ya. Anda membeli telur. Nah, ini bisa dilanjutkan. Berapa harga telurnya? Berapa semuanya berapa kilo yang Anda beli? Terus masukannya, ya ini dilanjutkan di bawah telur ini kita check out berapa telur yang Anda beli, dimasukkan terus harga per telurnya berapa, nanti total yang mau dibayarkan berapa. Jadi sweet cash ini pilihan untuk biasanya untuk pilihan menu. Kalau ada pilihan 1, 2, 3. Ini termasuk percabangan karena dia bercabang ya. Nanti kalau di dalam flowchart-nya dia bercabang 1, ini baru bercabang 1, 2, 3. Sama menggunakan simbol sweet, masukkan langsung di sini nilai. Oke, ada yang ditanyakan mungkin? Break itu untuk apa, Pak? Break untuk menandakan bahwa sweet cache-nya berhenti ya. Aturan penulisannya emang seperti itu, harus ada cache, pilihan 1, sintak yang mau dijalankan, break, baru ganti ke cache selanjutnya. Kasus selanjutnya, cache. Kalau bahasa Indonesia kasus ya. Terus untuk default itu apa? Iya, gimana? Default itu untuk yang tidak termasuk ke dalam semuanya. Kalau nggak ada default, kalau default kita hapus, tetap jalan ya programnya, nggak error. Tapi nanti kalau isi user memasukkan angka 4, program akan berhenti ya, nggak menampilkan apa-apa. Jadi untuk menghandle error handling, handle error. Jadi kalau dia masukkan selain 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, dia akan, sementara dia masukkan 4, yang Anda masukkan salah ya. Seperti itu. Nanti ada perintah untuk bisa kembali ketika Anda masukkan salah. Nanti ada perintah, saya lupa, untuk bisa kembali menjalankan program dari awal. Jadi program berjalan lagi dari awal. Ngulang lagi dari atas. Mungkin yang lain ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, ke praktek selanjutnya biar lebih paham. Ini sama flowchart-nya ya, saya lupa nulis. Kalau bisa. Jadi flowchart buat dalam laporan, kalau bisa sebaiknya dalam bentuk satu dokumen ya. Jangan kalian kumpulkan di yang kalian share itu folder, terus di dalamnya itu screenshot, file CPP, sama file Excel-nya. Saya harus ngecek satu-satu ya. Membutuhkan waktu lama ya, karena saya koreksi kan banyak. Jadi kalau bisa dalam bentuk satu dokumen, ini tampilkan shortcode-nya, screenshot, tampilan output ya. Jadi tinggal saya buka. Dari yang di-share itu filenya, jangan folder. Folder Google Drive-nya. Untuk tugasnya yang pertama, ada 2. Tentukan tahun kabisat. Jadi inputannya tahun, namanya tahun 2004. Apakah dia termasuk tahun kabisat atau bukan? Makanya harus ada pengecekan if. Jadi yang pertama buat program untuk menentukan tahun kabisat atau bukan. Kalau tadi kan ganjil genap positif negatif. Sekarang ini contoh tahun kabisat. Kalian cari tahu tahun kabisat itu tahun apa. Terus kalian cek
Selanjutnya, buat program untuk menentukan bayar rekening seseorang pelanggan. Ini ada 3 aturan. Ada 3 aturan ya. Yang pertama, saya perbesar biar kelihatan. Inputannya adalah KWH. Berapa KWH pelanggan itu memakai dalam 1 bulan. Kalau pemakaiannya itu di bawah 100 KWH, total tagihan adalah 100.000. Kalau di antara 100 sama 500, pemakaiannya 100.000 ditambah 1.500 dikali tiap kelebihan. Kalau pemakaiannya di atas 500, kalau diinputkan di atas 500, jadi tagihannya adalah 700.000 ditambah 2.000 dikalikan setiap kelebihan dari 500. Contohnya jika ia menggunakan 500 kWh. Contohnya ada yang inputkan 500 kWh. Berarti berapa yang dibayar adalah 100.000 ditambah 1.500 dikali 400 ya. Kan kelebihannya dari 100, 400. Jadi totalnya 700. Jadi nanti inputannya berapa kWh, outputnya adalah total tagihan. Oke, ada yang ditanyakan? Pas saya mau nanya, itu 400 dari mana Pak tadi? 400 ini dari, ini kan total pemakaian. Listrik KWH-nya 500. Kan di sini disebutkan kalau di atas 100, kelebihan setiap pemakaian dikalikan 1.500. Otomatis 500 dikurangi 100 ya. 100 kWh pertama ini. Dari 400 dikalikan harga tiap kelebihannya 1.500. Oke. Arti ya? Iya Pak. Oh iya. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Dua saja cukup. Mungkin habis ini bisa kalian langsung kerjakan. Linknya sudah saya taruh di booth WhatsApp. Bisa kalian cek. Kalau nggak ada Pak. pertanyaan, iya. Itu program Nggak kedengaran. Bisa ditulis aja mungkin. itu buat program doang belum ada flowchart Pak. Masih nggak kedengaran. Untuk program apa? Bisa ditulis aja ya mungkin kalau tadi saya dengarnya feedback gitu, ada suara dengung gitu. Jadi buat program boleh pakai C++, boleh pakai yang lain ya. Cuma ada 2, 1 dan 2. Sama flowchart-nya nggak, Pak? Iya, sama flowchart-nya. Karena saya idealnya seorang programmer itu kan menganalisa dulu, habis itu dicoret-coret, ya coret-coretannya itu pakai flowchart. Jadi panduan buat programnya itu dari flowchart ini diimplementasikan ke coding. Codingnya bisa pakai C++, bisa pakai yang lain, nggak apa-apa. Oke, yang lain ada yang ditanyakan? Pakai deklarasinya enggak, Pak? Kenapa? Pakai deklarasinya enggak? Kayak kata-katanya gitu.
Deklarasinya maksudnya. Kayak buat flowchart-nya. Nah, misalkan siapkan ini dulu kayak gitu misalkan. Oh, kalau flowchart itu deklarasi variabel ditulis saja seperti di program ya. Integer i tetap ada deklarasi variabel. Integer b itu ada. Yang lain ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin saya anggap cukup pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi